Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwatal Islam, kaum muslimin wal muslimat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang berpaling dari agama. Kaum muslimin wal muslimat, rahimani Allahu wa iyyakum ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. Surat Al-Kahfi ayat 57. Dan barang siapa yang lebih zalim daripada orang yang diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling darinya, dan ia lupa terhadap apa yang telah ia lakukan dari dosa-dosa. Asy-Syaikh As-Shinqiti rahimahullah mentafsirkan ayat ini, beliau berkata, maksud dari ayat tersebut adalah bahwa tidak ada orang yang lebih zalim terhadap dirinya sendiri, melainkan orang yang ketika diberikan peringatan dengan ayat-ayat Allah dari Al-Quran, kemudian ia berpaling darinya, berlari dan memerangi ayat-ayat Allah. Dan pada saat itu pula ia lupa terhadap dosa-dosa yang ia perbuat. Ia lupa terhadap dosa yang ia perbuat, baik dosa-dosa yang telah lampau maupun dosa ketika ia memerangi dan berpaling dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berpaling dari peringatan Allah, dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, termasuk kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang mengakibatkan azab dan siksa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berpaling dari peringatan Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan akibat siksa dan azab yang pedih. Kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Hendaknya kita berhati-hati menyikapi diri, menempatkan diri kita di hadapan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita terhindar dari azab dan siksa Allah yang diancamkan kepada orang yang berpaling dari peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara azab dan siksa tersebut, yang pertama, bahwa orang yang berpaling dari peringatan Allah, Allah akan siksa, akan azab ia dengan hati yang tertutup. Hati yang tertutup dari kebenaran, hati yang tertutup dari kebaikan, hati yang tertutup dari mendapatkan petunjuk menuju jalan yang lebih baik yang diridhai Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan ancamannya dalam firman-Nya, Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda fala yahtadu idzan abada. Sesungguhnya kami menjadikan dalam hati mereka itu akinnah, penutup, tabir penghalang, an yafqahuh, sehingga mereka tidak memahami kebenaran, tidak memahami jalan-jalan kebaikan, wa fi adhanihim waqra, dan kami jadikan di dalam telinga mereka waqra, yaitu penyumbat, sumbatan, sehingga mereka tidak bisa mendengar dengan baik segala kebaikan dan petunjuk. Wa in tad'uhum ilal huda fala yahtadu idzan abada. Meskipun engkau mengundang mereka, mengajak mereka kepada petunjuk, falan, maka sekali-kali yahtadu, mereka tidak akan pernah mendapatkan petunjuk itu selama-lamanya. Itu sanksi dan akibat atau azab yang pertama. Kemudian yang lain selanjutnya, Allah subhanahu wa ta'ala pula
mengancam orang yang berpaling dari peringatan Allah dengan balasan atau azab yang pedih. Allah berfirman, "Wa man adlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun." Dan barang siapa yang lebih zalim daripada orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, Al-Quran, kemudian ia berpaling darinya, menjauh, membenci, tidak suka, murka, dan sebagainya. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan membalas orang-orang yang berdosa tersebut. Kemudian sanksi selanjutnya, bahwa orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala, ia ibarat keledai liar, tidak punya otak, tidak bisa mengambil manfaat, seperti keledai liar, hewan binatang diibaratkan sebagai hewan keledai. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin." Mengapa mereka berpaling dari peringatan? Ka'annahum humurun mustanfirah. Seolah-olah mereka itu keledai liar yang terkejut berlari. Farrat min qaswarah. Mereka berlari seolah terkejut berlari dari singa. Takut diterkam oleh binatang buas singa. Ya. Kemudian orang yang berpaling juga diancam dengan azab petir, guntur, seperti petirnya yang telah menyambar kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'Adi wa Tsamud." Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku peringatkan kepada kalian ancaman dengan ancaman petir seperti petirnya yang telah menimpa kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Selanjutnya, orang yang berpaling dari peringatan Allah pun diancam dengan kehidupan yang sempit di dunia, dan di akhirat ia akan mendapatkan azab dalam keadaan buta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya ia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan kumpulkan ia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah melanjutkan mengkisahkan orang yang buta ini. Qala rabbi lima hasyratani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, kenapa aku dikumpulkan dalam keadaan buta padahal dulu aku ketika di dunia bisa melihat? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, qala atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Dulu engkau ketika di dunia, engkau mendengar ayat-ayat saya, ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi engkau melupakannya, engkau mengacuhkannya, tidak memperhatikannya. Fakadzalika al-yauma tunsa. Demikianlah balasannya pada hari ini, engkau dilupakan, engkau buta, engkau ditulikan dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, orang yang berpaling dari peringatan Allah juga diancam dengan azab yang berat, azab yang sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sha'ada." Barang siapa yang berpaling dari peringatan Rabb-nya, ia akan mendapatkan azab yang berat. Azab selanjutnya, azab ini banyak sekali, tetapi kita sebutkan beberapa azab-azab dari Allah ini, dan ini yang terakhir yang kita sebutkan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan bagi orang yang berpaling dari peringatan Allah, menjadikan baginya teman dari syaitan. Karena ia berpaling dari peringatan Allah yang disampaikan oleh orang-orang beriman, oleh para ulama, maka Allah menjadikan baginya teman dari para syaitan. Allah berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari peringatan Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih, maka akan kami jadikan baginya setan yang menjadi temannya. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal setan adalah nyata-nyata musuh manusia. Apalagi kaum muslimin harus memusuhinya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun mubin." Sungguhnya setan itu bagi kalian musuh yang nyata. Akan tetapi Allah jadikan setan teman bagi orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum ajmain. Itu di antara azab dan siksa ancaman bagi orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum ajmain. Ada beberapa hal atau beberapa jenis tentang orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kondisi yang pertama, orang yang berpaling dari peringatan Allah dengan sikap kufur atau sikap munafik. Ya. Orang yang berpaling seperti ini yaitu orang yang bisa keluar dari agama Islam sebagaimana disebutkan oleh para ulama di antara 10 pembatal keislaman, yaitu berpalingnya seseorang dari agama Allah Subhanahu wa taala dengan berpaling dengan apa? Dia tidak mempelajari agama Allah dan tidak mengamalkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini firman Allah, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun." Dan barang siapa yang lebih zalim daripada orang yang diperingatkan dengan ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling darinya, sesungguhnya kami akan memberikan balasan bagi orang-orang yang berdosa. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu berkata dalam hal ini, ia mengatakan kekufuran itu ada 5 macam. Di antaranya yaitu kufur berpaling dari agama. Dia berpaling dengan pendengarannya dan hatinya dari Rasulullah SAW. Dia tidak membenarkannya, juga tidak mendustakannya. Orang yang acuh tak acuh, netral, masa bodoh dengan Rasulullah SAW. Biarkan Rasulullah mau benar atau dusta, tidak peduli. Dia tidak peduli dengan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini menurut Ibnu Qayyim rahimahullah. Inilah jenis yang pertama, yakni jenis kekufuran, jenis berpaling dari agama Allah yang menyebabkan seseorang kufur, ya, atau munafik. Jenis yang kedua atau kondisi yang kedua itu kondisi yang menyerupai orang kafir atau orang munafik. Meskipun jenis kedua ini tidak sampai pada derajat kekufuran atau kemunafikan, akan tetapi dikhawatirkan kemudian ia masuk ke dalam kekufuran dan kemunafikan. Karena bahayanya sangat luar biasa pula. Jenis yang kedua ini ada beberapa level. Level pertama, tingkatan level pertama, yaitu orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi ajaran agama Islam. Menjauhi, dia tidak mau mempelajarinya, tidak mau menghadiri kajian ilmu, tidak mau belajar Islam, tidak mau mendengar ceramah-ceramah, khutbah-khutbah, muhadharah dan sebagainya. Dengan alasan apa? Dia dengan alasan agar saya tidak diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingin diminta pertanggungjawaban terhadap ilmu yang telah ia dengar atau ia ketahui. Ya. Ini alasan orang yang pertama, level pertama, menjauhi ajaran Islam dengan alasan saya tidak mau diminta pertanggungjawaban terhadap hal ini. Ini lebih berbahaya. Ini berbahaya. Ikhwatul Islam, ini berbahaya daripada orang yang lari. Daripada apa? Daripada orang yang lari dari ajaran Islam. Daripada orang yang meninggalkan ajaran Islam. Dia terancam, bisa jadi kemudian ia terancam dengan kekufuran dan kemunafikan. Dan ini merupakan sikap yang bodoh. Sikap bodoh yang kuadrat. Bodoh yang berlebih-lebihan. Kenapa? Bedanya dia, orang seperti ini lebih berbahaya daripada orang, misalnya orang yang belajar, telah mendapatkan ilmu, akan tetapi dia malas mengamalkan ilmunya. Ia tidak mau mengamalkan ilmu karena malas atau meremehkan. Nah, orang yang pertama ini,
yang menjauhi sama sekali pelajaran Islam lebih berbahaya daripada orang yang mempelajari Islam tetapi dia malas mengamalkannya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis dari Abi Waqid Al-Harith ibnu Auf, bahwasanya ketika ia sedang duduk bersama teman-teman para sahabat yang lainnya, ia berkata, "Idh aqbala thalathatu nafarin fa aqbala ithnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahid." Ia menceritakan bahwasanya ketika ada 3 orang yang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian 2 orang dari mereka sampai menghadap kepada Rasulullah dan 1 di antara 3 orang itu pergi, tidak jadi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma waqafa ala Rasulillah sallama, ketika 2 orang itu sampai kepada Rasulullah, sampai di hadapan Rasulullah, mereka berdua mengucapkan salam kepada Rasulullah. Fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqati fajalasa fiha. Di antara 2 orang ini, yang satunya menemukan suatu celah untuk duduk di halaqah jamaah majlis ta'lim, maka ia pun duduk di sana. Wa ammal akharu fajalasa khalfahum. Akan tapi yang satu lagi duduk di belakang jamaah. Dia terakhir di belakang jamaah, tidak menemukan tempat duduk di depan. Wa ammal akhar fa adbaru zahiba. Akan tetapi orang yang ketiga itu dia pergi, tidak duduk di majelis ilmu. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mengisi kajian ilmu, Rasulullah bersabda, "Ala ukhbirukum anin nafari thalatha?" Saya akan mengabarkan kepada kalian cerita tentang 3 orang. Tentang 3 orang. Amma ahaduhum fa'awa ila Allah fa'awahu Allah. Adapun yang satunya, ia mencari tempat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mencari tempat di sisi Allah. Ia semangat untuk mencari ilmu ikhlas karena Allah, fa'awahu Allah. Maka Allah pun memberikan tempat kepadanya. Ia mendapatkan tempat duduk. Wa ammal akhar fastahya Allahu minhu. Akan tetapi orang yang kedua, ia merasa malu, maka Allah pun malu kepadanya. Orang yang kedua itu yang duduk di belakang, paling belakang dari jamaah kajian ilmu. Wa ammal akhar fa'arada Allahu anhu. Kata Rasulullah, adapun yang satu lagi, ia berpaling, fa'arada Allahu anhu, maka Allah pun berpaling darinya. Muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ini level yang pertama. Level yang kedua yaitu orang yang berpaling dari peringatan Allah, dari ajaran Islam karena ia merasa cukup, sombong. Ia merasa telah memiliki banyak ilmu. Ia telah merasa pintar. Ia telah merasa faham, sehingga ia tidak perlu lagi duduk di majlis yang pernah ia dengar, di majlis yang pernah ia pelajari. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Padahal para ulama salaf rahimahullahu ta'ala, mereka tidak bosan-bosan dalam menuntut ilmu, tidak bosan bahkan mengulang ilmu, tidak bosan untuk kemudian bertanya kembali tentang ilmu meskipun mereka telah memahaminya, meskipun mereka telah mengamalkannya. Ini level yang kedua, yaitu level orang yang berpaling dari ajaran Islam, dari peringatan Allah karena sebab sombong, merasa diri cukup, merasa diri pintar. Wal'iyadzu billah. Level yang ketiga yaitu orang yang berpaling dari ajaran Islam, dari peringatan Allah karena kebodohannya, ketidaktahuannya tentang kemuliaan ajaran Islam, tentang kemuliaan ilmu syar'i. Padahal ilmu syar'i sebagaimana dikatakan para ulama merupakan kebutuhan manusia yang paling utama. Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah berkata, hajatun nasi ilal ilmi syar'i a'zam min hajatihim ila ta'ami wa syarab. Kebutuhan manusia kepada ilmu syar'i lebih besar daripada kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis
Uqbah ibnu Amir, ia berkata, kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fis suffah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju ke kami, dan kami ketika itu berada di Suffah, sebuah tempat di pojokan masjid. Faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila Buthan aw ila Aqiq? Mana yang kalian sukai setiap pagi kalian pergi ke daerah Buthan atau Aqiq, fayatiya minhu binaqataini kaumawain. Kemudian ia, seorang itu datang dari Buthan atau Aqiq itu dengan membawa 2 onta yang punuknya besar, onta yang paling bagus. Fi ghairi itsmin wala qati'ati rahmin. Perjalanannya itu menuju ke sana tidak ada tujuan dosa, tidak ada untuk memutuskan silaturahim. Maka para sahabat berkata, "Qulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulluna nuhibbu dzalik." Kami semua suka itu semua. Tidak ada pilihan bagi kami mau ke Buthan, mau ke Aqiq, selama hasilnya seperti membawa 2 ekor unta yang sangat besar punduknya. Kata para sahabat, kulluna nuhibbu dzalik. Kami semua mencintai itu, menyukai itu. Qala Rasulullah menjawab, "Fala an yaghduwa ahadukum ilal masjid faya'lam aw yaqra ayatain min kitabillah khairun lahu min naqatain." Seandainya ada di antara kalian yang pergi ke masjid kemudian ia mendapatkan ilmu dari masjid tersebut, atau ia membaca 2 ayat dari Al-Quran, maka itu lebih baik baginya daripada unta tersebut. 2 ayat Al-Quran lebih baik daripada 2 unta yang gemuk, yang memiliki punuk yang sangat besar, yang sangat bagus. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa thalathin khairun lahu min thalath. 3 ayat, membaca 3 ayat Al-Quran lebih baik daripada 3 ekor unta itu. Wa arba'un khairun lahu min arba'in. Dan 4 ayat Al-Quran lebih baik baginya daripada 4 ekor unta itu. Wa mitli a'dadihinna minal ibil. Dan lebih baik daripada jumlah yang banyak daripada unta. Yakni semakin banyak kita membaca Al-Quran di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin besar, semakin agung pahalanya daripada sejumlah unta yang ada. Taib. Kemudian Abi Darda menceritakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwa Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa menuntut sebuah jalan, di jalan itu ia menuntut ilmu, sebuah ilmu saja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya, menjadikan baginya sebuah jalan ke surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridon li talibil ilmi. Dan bahwa para malaikat akan mengepakkan sayapnya, membentangkan sayapnya sebagai tanda keridhaan mereka kepada penuntut ilmu. Wa innahu la yastaghfiru lil alim man fis samawati wal ardi hatta al hitanu fil ma. Dan bahwasanya malaikat itu akan memohonkan, ya, bahwasanya akan memohonkan ampun kepada orang yang berilmu, makhluk di langit dan di bumi. Sampai ikan di lautan akan memohonkan ampun kepada orang yang berilmu. Wa fadlul alimi 'ala al-'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan orang yang berilmu dari orang yang beribadah, keutamaan orang yang berilmu dari orang yang beribadah seumpama keutamaan bulan terhadap bintang-bintang yang lain. Bintang-bintang yang lain itu diibaratkan orang yang beribadah, sedangkan bulan purnama atau bulan diibaratkan orang yang alim. Maka orang yang alim ibarat bulan purnama atau ibarat bulan yang lebih baik daripada bintang-bintang. Innal ulama hum warathatul anbiya. Para ulama adalah ahli waris para anbiya. Lam yarithu dinaran wala dirhama. Akan tetapi para anbiya tidak mewariskan dirham ataupun dinar. Wa innama warithul ilma. Akan tetapi para anbiya mewariskan apa? Mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Dan barang siapa telah mengambil ilmu tersebut, maka ia telah mengambil dengan bagian yang sangat wafir, sangat banyak sekali. Kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum ajmain.
Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkenan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, akan memberikan petunjuknya agar kita senantiasa diberikan hati yang tunduk kepada peringatan-peringatan Allah, kepada ajaran-ajaran syariat Allah yang datang dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.